Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Diaulhaq, NIM 22016080, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah. Mata kuliah Pengantar Linguistik Umum. Dosen pengampu Bapak Rida Hasnul Ulia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya akan menjelaskan salah satu materi pada mata kuliah Pengantar Linguistik Umum, yaitu yang berjudul Tataran Wacana. Yang pertama yaitu pengertian wacana. Istilah wacana dalam bahasa Indonesia dikenal pada tahun 1970-an. Wacana diterjemahkan dari kata discourse. Menurut Samsuri, dalam Syamsuddin 1997, halaman 6, wacana adalah rekaman kebahasaan yang utuh mengenai peristiwa komunikasi, baik secara lisan maupun secara tertulis. Apapun bentuknya, wacana mengasumsikan adanya penyapa dan pesapa. Dalam wacana lisan, penyapa adalah pembicara dan pesapa adalah pendengar. Sebaliknya, dalam bahasa tulis, yang disebut penyapa adalah penulis dan pesapa adalah pembaca. Terkait dengan pengertian wacana tersebut, Tarigan dalam Jajasudharma 2010 halaman 4 menyatakan bahwa wacana adalah satuan bahasa yang paling lengkap dan paling tinggi di atas kalimat dengan koherensi dan kohesi yang tinggi. Pengertian tersebut mengisyaratkan pada wacana yang koheren. Yang kedua yaitu ciri-ciri wacana. Menurut Zaimar dan Harap-Hap tahun 2010 halaman 12, ada 7 ciri sebuah wacana. Ketujuh ciri yang disebut yaitu: 1. Kekoherenan atau keutuhan, yang kedua kohesi atau kepaduan, yang ketiga maksud pengirim, keempat keberterimaan, kelima memberikan informasi, keenam situasi pengujaran, dan yang ketujuh intertekstualitas. 1. Koherensi atau keutuhan wacana adalah keterkaitan unsur-unsur teks, misalnya susunan konsep atau gagasan. Berkat hubungan-hubungan yang menggarisbawahi hal tersebut, isi teks dapat dipahami dan relevan. Yang kedua yaitu kohesi atau kepaduan, adalah keterkaitan unsur-unsur lahirlah suatu teks. Misalnya kata-kata yang dilihat atau didengar saling berkaitan dalam suatu sekuen. Yang ketiga yaitu maksud pengirim, merupakan suatu rangkaian peristiwa. Pengujaran dapat membentuk suatu teks tergantung dari sikap si pengirim pesan. Yang keempat, keberterimaan, berterima atau tidak suatu rangkaian peristiwa pengujaran sebagai suatu teks yang koheren dan kohesif dan berguna atau relevan bagi penerima tergantung sikap dari si penerima pesan. Umpamanya untuk mendapat ilmu pengetahuan atau bekerja sama dengan pengirim tujuan tertentu. Yang kelima yaitu informasi. Yang disampaikan dalam sebuah teks bisa sesuai dengan harapan penerima dan bisa juga tidak sesuai isi teks yang berupa informasi yang telah diketahui oleh penerima. Jadi tidak memberikan informasi baru bagi penerima. Isi teks bisa juga belum diketahui atau belum seluruhnya diketahui sehingga teks memberikan informasi pada si penerima. Yang keenam, situasi pengujaran. Berkaitan dengan faktor-faktor yang menjadikan suatu teks relevan atau tidak untuk suatu peristiwa pengujaran. Misalnya, jangan ribut, ada ujian. Yang ketujuh, intertekstualitas. Berkaitan dengan faktor-faktor yang menyebabkan pemahaman suatu teks tergantung dari pengetahuan tentang suatu atau beberapa teks lain yang telah didengar atau dibaca sebelumnya. Hal itu disebabkan teks tidak lahir dalam kekosongan. Maksudnya, suatu teks mempunyai kaitan dengan teks lain, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang ketiga, alat wacana. Yang pertama yaitu konjungsi. Konjungsi adalah alat untuk menghubungkan kalimat dengan kalimat atau menghubungkan paragraf dengan paragraf lain. Dengan penggunaan konjungsi tersebut, hubungan antar kalimat atau hubungan antar paragraf menjadi lebih eksplisit dan akan lebih jelas dibandingkan dengan hubungan yang tanpa konjungsi. Untuk lebih jelasnya mengenai alat wacana yang berupa konjungsi dapat dicermati melalui contoh berikut ini. Yang pertama, saya lupa membawa tugas, guru marah-marah. Yang kedua, nenek sakit, aku tidak bisa pulang ke kampung. Yang kedua yaitu pronomina. Pronomina, dia, nya, mereka, ini, dan itu dapat digunakan sebagai wujud dengan menggunakan pronomina sebagai rujukan anaforis. Bagian kalimat yang sama tidak perlu diulang, akan tetapi bagian kalimat yang sama cukup diganti dengan pronomina. Dapat dicermati melalui contoh berikut ini.
Manick dan temannya telah berangkat, mobilnya bagus. Yang ketiga yaitu elipsis. Elipsis adalah penghilangan bagian kalimat yang sama yang terdapat pada kalimat yang lain. Dengan elipsis, sebuah wacana akan menjadi lebih singkat, padat, tetapi tetap komunikatif. Hal itu disebabkan bagian kalimat yang sama tidak perlu diulang. Untuk lebih jelasnya mengenai alat wacana yang berupa elipsis, silahkan cermati kedua contoh berikut ini. Yang pertama, tetanggaku yang tinggal di depan rumahku bekerja di puskesmas Lubuk Buaya. Dia berasal dari Pariaman. Tetanggaku yang tinggal di sebelah kiri rumahku seorang guru. Dia berasal dari Solo. Tetanggaku yang tinggal di sebelah kanan rumahku seorang pedagang. Dia berasal dari Bukit Tinggi. Yang keempat yaitu persyaratan wacana. Wacana merupakan satuan bahasa yang terlengkap. Sebagai satuan terlengkap, bagaimana membentuk sebuah wacana untuk membentuk wacana yang baik? Perlu dipertimbangkan persyaratan sebuah wacana. Menurut Alwi 2001 halaman 8, persyaratan wacana yang baik diantaranya kepaduan, kesatuan, dan kelengkapan. Kepaduan dalam wacana dapat diwujudkan dengan cara merangkai kalimat dengan kalimat dan paragraf dengan paragraf, sehingga bertalian secara logis dan padu. Kesatuan, prinsip kesatuan adalah setiap paragraf sebagai pembangun wacana, memiliki keterkaitan dengan masalah atau topik yang dibahas. Keterkaitan tersebut dapat dilakukan misalnya dengan menggunakan pola pengembangan khusus ke umum atau pola pengembangan umum ke khusus. Yang ketiga yaitu kelengkapan. Wacana yang baik harus mampu mengungkapkan masalah yang dibahas secara tuntas. Maksudnya, wacana tersebut mampu menyajikan informasi dengan lengkap. Di dalam wacana itu sudah tercakup semua yang diperlukan untuk mendukung permasalahan yang dibahas. Dengan kata lain, wacana yang baik harus sudah dikembangkan sedemikian rupa sehingga pembaca memperoleh informasi yang lengkap tentang masalah yang dibahas. Yang kelima yaitu jenis wacana. Yang pertama yaitu wacana deskriptif. Kata deskriptif berasal dari kata describe yang berarti menggambarkan atau memberikan suatu objek. Mengacu pada pengertian istilah tersebut, wacana deskriptif adalah wacana yang bercirikan mendeskripsikan suatu objek sesuai dengan visi penutur atau penulisnya sehingga pembaca atau pendengar dapat mencitrai objek yang dideskripsikan sesuai dengan citra penutur atau penulisnya. Yang kedua yaitu wacana naratif. Istilah naratif berasal dari kata narration. Narration berarti cerita dan naratif berarti yang menceritakan. Wacana naratif lazim digunakan dalam kesusastraan. Wacana itu digunakan untuk mengungkapkan hal-hal yang sudah mengalami proses pengimajian. Yang ketiga yaitu wacana ekspositoris. Wacana ekspositoris bertujuan menjelaskan suatu objek. Wacana itu layak digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep dalam dunia ilmu pengetahuan. Dalam wacana ilmu pengetahuan, yang juga disebut wacana ilmiah, terdapat evidensi-evidensi informasi faktual dan penalaran. Semua itu hadir dalam rangka menjelaskan suatu objek kajian. Yang keempat yaitu wacana argumentatif. Wacana argumentatif berusaha memberikan argumen-argumen. Wacana debat yang digunakan oleh para praktisi, sanggahan seorang tertuduh di pengadilan, tuduhan seorang jaksa terhadap tertuduh, dan wacana yang digunakan hakim untuk memutuskan perkara merupakan contoh wacana argumentatif. Yang kelima, wacana prosedural. Wacana prosedural merupakan rangkaian tuturan yang memaparkan sesuatu secara kronologis. Urutan unsur dalam wacana prosedural tidak boleh dibolak-balik karena urgensi unsur yang lebih dahulu menjadi landasan unsur berikutnya. Wacana prosedural lazimnya disusun untuk menjawab pertanyaan bagaimana suatu peristiwa terjadi atau pekerjaan dilakukan. Selanjutnya wacana hartatorik. Wacana hartatorik adalah tuturan yang berisikan ajakan atau nasihat. Wacana hartatorik dapat juga berupa ekspresi yang mendukung keputusan. Wacana hartatorik disusun menurut urutan waktu, tetapi merupakan produksi suatu waktu. Wacana hartatorik disusun dengan tujuan untuk mempengaruhi pembaca atau pendengar agar tertarik dengan pendapat yang dipaparkan oleh penulis atau penutur. Isi wacana hartatorik diupayakan untuk mendapatkan pendukung. Yang keenam yaitu konteks wacana. Menurut Moelino dan Darjowijojo 2003, konteks wacana dibentuk oleh berbagai unsur seperti situasi, pembicara, pendengar, waktu, tempat, adegan, topik, peristiwa, bentuk amanat, kode, dan saluran.
Unsur-unsur tersebut berhubungan pula dengan unsur-unsur yang terdapat dalam setiap komunikasi bahasa. Menurut Himes, dalam Syamsuddin tahun 1998 halaman 22, unsur-unsur yang dimaksud yaitu latar. Latar mengacu pada tempat, ruang atau space dan waktu atau tempo time terjadinya percakapan. Yang kedua, peserta atau partisipan mengacu pada peserta percakapan. Yang ketiga, hasil. Hasil mengacu pada hasil percakapan dan tujuan percakapan. Hasil percakapan tidak hanya ditentukan oleh topik yang dibicarakan, akan tetapi tergantung pada cara penyajian dan peserta percakapan. Yang keempat, amanat. Amanat mengacu pada bentuk dan isi amanat. Bentuk amanat dapat berupa surat, esel, iklan, pemberitahuan, pengumuman, dan sebagainya. Yang kelima, cara. Cara atau key mengacu pada semangat melakukan percakapan. Umpamanya bercakap-cakap dengan penuh semangat dan menyela-nyala atau bercakap-cakap dengan santai, tenang, dan meyakinkan. Yang ketujuh, sarana. Sarana mengacu pada penggunaan bahasa, baik lisan maupun tulisan, dan mengacu pada variasi bahasa yang digunakan. Selanjutnya, norma mengacu pada perilaku peserta percakapan. Misalnya, diskusi dan kuliah. Keduanya memiliki norma yang berbeda. Diskusi berperilaku cenderung dua arah, sedangkan kuliah cenderung satu arah walaupun diberi kesempatan untuk bertanya. Dengan demikian, ada norma diskusi dan ada norma kuliah. Yang terakhir, jenis atau genre. Genre mengacu pada kategori seperti saja teka-teki, kuliah, doa. Salah satu genre misalnya pantun Melayu yang menunjukkan dua larik pertama merupakan panduan pada isi yang dimaksud. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.